sepertinya sulit ya kita temukan tempat yang asri. Ya, bisa dibilang seperti itu. Hampir tidak ada. Tapi ternyata di Pondok Labu ada. Nah, uniknya lingkungan hijau ini justru ada di sebuah sekolah. Oh ya? Dan tidak hanya hijau, sekolah ini ternyata juga mengembangkan teknik pembuatan kompos dan alat pengolah air limbah. Wah, keren ya. Jadi penasaran? Yuk kita lihat sama-sama. Ayo. Suasana teduh, hijau, dan asri. Itulah yang kita rasakan saat berada di SMA Negeri 34 Jakarta Selatan. Di areal seluas hampir 9.000 meter persegi di daerah Pondok Labu, Jakarta Selatan, sekolah ini berdiri sejak dekade 1970-an. Pada masa itu, daerah ini merupakan areal persawahan. Di mana sekolah ini pada awalnya sekolah yang mewah, mepet sawah, dan bahkan sekolah ini setiap hari melihat kubangan kerbau. Muklis sebagai kepala sekolah yang juga mengajar mata pelajaran biologi meneruskan budaya hijau di SMA Negeri 34 Jakarta. Lingkungan sekolah dipertahankan hijau dengan pepohonan hingga tanaman jenis perdu. Ada pula kolam kecil yang dilengkapi air mancur yang diletakkan di pekarangan sekolah. Tak hanya itu, kesan hijau juga terlihat di bagian dalam sekolah. Beragam tanaman kita temukan di setiap sudut. Pot-pot gantung pun terlihat di depan setiap ruang kelas. SMA Negeri 34 Jakarta ini memiliki 23 ruang kelas yang menampung 850 peserta didik. Sejak dini, siswa-siswi sekolah ini diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Bahkan mereka pun diajarkan untuk memilah sampah dan menempatkannya di tempat sampah yang tepat, yakni tempat untuk sampah organik dan sampah anorganik seperti plastik dan kaleng minuman. Untuk baterai bekas, ada tempat sampah khusus, yakni tempat sampah B3. Sampah organik yang terdiri dari dedaunan dan ranting kering dipisahkan serta ditampung di tempat khusus. Penampungan ini sekaligus wadah untuk composting atau pembuatan kompos. Pembuatan kompos ini dilakukan oleh para peserta didik dengan arahan para guru. Dipakai untuk tanaman hias dan tanaman obat ya yang ada di sekitar sekolah ini menggunakan kompos yang ada di sekolah ini yang dihasilkan oleh sekolah. Tak hanya mengembangkan teknik pembuatan kompos, SMA Negeri 34 Jakarta ini juga memacu siswa-siswinya untuk ikut serta dalam karya ilmiah remaja. Salah satunya pengembangan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Sasaran IPAL ini adalah air limbah dari kantung yang ada di sekolah. Setiap hari, ratusan meter kubik air limbah dihasilkan. Air limbah mengandung sisa makanan dan deterjen. Air limbah ini tak langsung dialirkan ke pembuangan, tapi ditampung di dalam bak. Bak pengumpul ini merupakan bagian dari IPAL. Bak-bak ini berfungsi untuk memisahkan zat cair dari endapan. Air selanjutnya dialirkan ke wetland yang sekaligus berfungsi sebagai saringan alamiah. Di wetland ini ditanami bunga lavender yang berfungsi sebagai pewangi sekaligus untuk mencegah nyamuk berkembang biak. Air hasil penyaringan senantiasa dipantau. Derajat keasamannya pun harus menunjukkan angka 7 yang artinya tidak basah dan tidak pula asam.
Salah satu cara memantaunya adalah dengan menetapkan ikan di bak penampungan akhir. Ikan-ikan ini menjadi indikator pemantau kondisi air. Ikan yang kita gunakan adalah ikan gurame. Karena ikan gurame tidak bisa hidup di pH di atas 7 atau di bawah 7. Sehingga kalau misalkan air ini asam atau terlampau basah, ikan tersebut akan mati. Instalasi pengolahan air limbah ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh SMA Negeri 34 Jakarta sebagai sekolah berwawasan lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan yang dilakukan SMA ini mendapatkan apresiasi khusus dari Menteri Lingkungan Hidup, Baltasar Kabuaya. Kita mulai membangun sejak dini mindset, perilaku dari generasi bangsa kita ini yang hidup lebih ramah lingkungan. Untuk menumbuhkan pola pikir yang berfokus pada lingkungan, kita bisa mengambil putra putri kita untuk senantiasa menjaga lingkungan kita, tak hanya di lingkungan tempat tinggal, tapi juga di sekolah. Lingkungan hijau dan asri menjadi gambaran kita semua, termasuk warga Jakarta. Sebuah kota besar idealnya memiliki 30% wilayahnya terdiri dari ruang terbuka hijau. Sayangnya Jakarta sebagai ibu kota hanya punya 10%. Itu sebabnya kita harus pandai-pandai memanfaatkan lingkungan kita untuk dibuat lingkungan yang hijau dan seperti yang dilakukan oleh sekolah. Dari Jakarta, Iwan Harena, Adi Prastowo, dan Widya Bawijaya. Wow. Pak,